Ya sesuai dengan kapasitas panjang pendek suaranya. Enggak usah dipaksa-paksakan. Yang penting tidak lurus-lurus bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Masa bacanya seperti itu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup. Apalagi yang bisa qori. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Allah Allah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala, lanjutan yang kemarin, fasal raf'is sautih bil qiraah, mengeraskan suara, hukum mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Qultu, saya berkomentar. Qultu, saya berkomentar. Wa kullu hadza, adapun rincian semua ini, kemarin dirinci hukumnya bagaimana hukum mengeraskan suara. Boleh apabila tidak khawatir riya, berbangga diri, ujub, dan lebih baik dihindari atau bahkan tidak boleh ketika membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara, itu timbul dalam hati ujub, bangga diri. Kalau bukan saya tidak enak baca Al-Qurannya, itu ujub. Maka lebih baik tidak dibaca dengan keras. Karena apa? Karena ujub, riya itu muhbitun li thawabil a'mal, mencegah bahkan menghilangkan pahala membaca Al-Quran. 5, karena muwafikun ialah cocok, sesuai. Muwafikun ialah sesuai. 5, pada apa? Taqaddamah, yang lewat. Taqaddamah, yang lewat. Takriruhu, apa penetapannya? Apa penetapannya? Fi awalil faslih, di awal fasal. Minat tafsilih, yaitu rinciannya. Wa annahu, rinciannya seperti ini. Wa annahu, dan sesungguhnya qari atau man, in khafah, ialah bila dia khawatir, bisababil jahri, dengan sebab mengeraskan suara, syai'an, akan sesuatu, mimma, daripada apa, atau dari apa, yakrahu, yang ia tidak suka, padanya. Yakrahuhu, yang ia tidak suka padanya.
Maka ketika seorang qori, pembaca Al-Quran, ketika berinisiatif mengeraskan suara, dalam hatinya khawatir riya, khawatir ujub, khawatir terkena penyakit-penyakit hati yang lain, maka lam yajhar, maka hendaklah dia tidak mengeraskan suara. Lam yajhar, maka hendaklah dia tidak mengeraskan suara. Wa illam yakhaf, dan bila dia tidak khawatir, wa illam yakhaf, dan bila dia tidak khawatir, ustuhibbah, maka disunnahkan lahu baginya al-jahruh, mengeraskan suara, jahar. Ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, keras, maka sunnah hukumnya apabila tidak khawatir riya, sum'ah dan lain-lain. Karena dengan suara yang keras, makharijul huruf, pengucapan huruf itu lebih tepat daripada tidak dikeraskan. Fa in kanat, maka bila ada al-qiraatuh, membaca, min jama'atin, dari perkumpulan, ialah dari perkumpulan, mujtami'inah, ngumpul-ngumpul, ta'akkadah, maka tambah kuat, ta'akkadah, maka tambah kuat, istihbabul jahri, kesunahan jahar, kesunahan jahar. Jahar itu mengeraskan suara. Kenapa? Lima karena sesuatu qaddamna, yang saya jelaskan di depan, hu padama, qaddama, yang saya jelaskan di depan, hu padama, walima, dan karena yahsuluh, yang hasil fihi, di dalam jahar, min naf'ih ghairihim, dari memanfaatkan selain jamaah atau memanfaatkan orang lain. Wallahu a'lam. Jadi kalau membaca dengan keras, khususnya ketika mengajari temannya, itu lebih sunnah. Kenapa? Karena bacaannya bisa terdengar jelas kepada orang lain. Semisal lagi ngajar tahsin, kalau bacanya tidak keras, maka murid-muridnya yang ingin mencontoh itu sulit. Maka lebih sunnah, lebih ta'akud, istihbabul jahri, mengeraskan suara, lebih sunnah. Coba semisal saya baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu kan tidak kedengeran. Tapi kalau dibaca dengan keras, mustami'in, orang-orang yang mendengar itu lebih tahu cara bacanya dan lebih berpengaruh kepada orang lain. Karena kenapa? Bisa mencontoh, bisa terdengar. Faslun, ialah fasal, fistihbabi tahsinis sautih, di dalam menjelaskan sunnahnya tahsinis saut, sunnahnya membaguskan suara, bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Tahsin itu ya berusaha agar suaranya itu enak didengar, berusaha agar bacaannya panjang pendeknya, gunnahnya. Kalau gunnah itu dipakai, insya Allah bacaannya bagus. Kalau gunnahnya tidak dipakai, maka bacanya tidak terdengar bagus. Contoh, wattini wazzaitun, itu kan lebih bagus daripada dibaca wattini wazzaitun, karena mad arid li sukunnya tidak dipakai. Lebih enak didengar wattini wazzaitun.
idharnya semisal. Maka bacaan-bacaan dengan memakai gunnah panjang pendek itu lebih bagus. Contoh lagi, semisal baca surah An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah. Kalau dibaca fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na. Itu kayak baca apa? Memang gunnah tahsinus shaut itu membuat pendengar dan pembaca tidak cepat bosan. Kalau bacanya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haulahi syahida. Nah, itu cepat bosan. Tapi kalau dibaca sesuai yang kita ketahui, gunnahnya dipakai. Gunnah itu kan mengenakkan suara dalam hidung. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu lebih enak didengar daripada syahida, ya. Jadi kalau setoran semisal fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu tidak enak. Ala haula'i syahida. Maka sunnah tahsinus shaut bil Quran itu istihbab, sunnah. Ajma'ah sepakat al ulama, siapa ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Sepakat minas salaf, dari ulama salaf, wal khalaf, dan ulama khalaf, wa minas sahabati, dari para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan ulama ba'dahum setelah mereka, min ulama'il amsari, daripada ulama kota-kota, a'immatil muslimin, para imamnya atau panutan muslimin, ala istihbabi tahsini sautih, atas sunnahnya tahsini saut, atas sunnahnya membaguskan suara bil Quran, dengan Al-Quran. Wa aqwaluhum, adapun motivasi ulama, perkataan-perkataan ulama, wa af'aluhum, dan teladan-teladan ulama, masyhuratun, ialah masyhur, terkenal, ya, viral, nihayatas syuhrati, sangat masyhur. Fanahnu, adapun kami, fanahnu, maka adapun kami, mustaghnunah, ialah cukup, tidak butuh. Mustaghnunah, ialah cukup, an-naqli syai'in, untuk mengutip satu, min afrodiha, dari macam-macam aqwal wa af'al, dari macam-macam aqwal wa af'al. Wa dalailu hada, adapun dalil-dalil ini, adapun dalil-dalil tahsini saut, adapun dalil-dalil ini, min hadisi Rasulillah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustafidatun, ialah masyhur, indal amati, di kalangan orang awam, wal khosati, dan orang khusus, karangan orang awam dan orang khusus, VIP. Kahadisi zayyinul Qur'anah bi aswatikum, seperti hadis zayyinul Qur'anah bi aswatikum. Zayyinu, hiaslah. Zinah itu kan hiasan. Zayyinu, hiaslah.
Ya, zainan. Zainan itu hiasan. Hiasan bagi orang tua karena membuat orang tua terhibur, bangga. Kalau ada namanya zainan kok sering membuat mumet orang tuanya, itu bukan namanya zainan berarti, tapi doikon, mumet. Zayinu, jadi anak itu harus qurratuh ainin. Qurratuh ainin, menjadi pelipur, penghibur hati. Jadi santri begitu juga. Jadi santri itu harus menjadi santri yang bisa menyenangkan hati para gurunya. Zayyinu, hiaslah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suaramu. Suaranya harus diperbaiki. Latihan, lebih-lebih ketika bangun tidur itu ya. Kalau pengen suaranya enak, ketika bangun tidur itu teriak-teriak, belajar adzan. Tapi kalau bangun tidur gak usah teriak di depan temannya, nanti pingsan tuh. Dulu teman-teman saya itu yang qori-qori itu kalau pagi-pagi itu baca Al-Quran teriak-teriak. Kenapa? Biar suaranya enteng, biar suaranya enak. Belajar adzan ketika pagi hari. Hayya 'alas shalah. Kalau saya nggak enak suaranya. Yang enak-enak itu latihan. Saya lebih belajar ke murattal. Kalau ke tilawah itu saya nggak belajar, soalnya lebih cocok di murattal. Kalian harus cari, harus berusaha biar menjadi qori'ah semua. Belajar murattal Al-Quran. Sekiranya kalau baca Al-Quran itu enak didengar. Kenapa? Belajar mengikuti sabda Nabi, zayyinul Qur'anah bi aswatikum. Hiaslah Al-Quran dengan suara-suaramu. Wa hadithi, dan hadis, laqad utiya hadza mizmaron. Ini hadisnya sudah disebutkan di depan ya. Wa hadithi ma adzinallah, dan hadis ma adzinallah. Wa hadithi lalallahu asyadduh udzunan. Hadisnya sudah di depan ini. Dan hadis lalallahu asyadduh udzunan. Wa taqaddamat, dan sudah lewat apa hadis, kulluha, semuanya, fil fasli sabik, di fasal yang sudah lewat. Khususnya yang sering tidak dihiraukan oleh teman-teman itu ketika mengucapkan kha, ya, kha. Tadi saya nyimak kha-nya lupa terus, kha, kha, ya. Coba diikuti, kha-khi khubah, kha-khi khubah. Ada suaranya, kha, ya. Mirrohikim, kha apa ha itu? Kha, kha. Apa contohnya yang memakai kha? Ya, pokok ketika kha itu ada suara ada suara begitunya ya. Wa taqaddamah, dan sudah lewat, fi fadli tartil, di dalam keutamaan tartil. Tartil itu apa? Warattalnahu tartila itu. Tartil itu kan perintah, dan tartikanlah Al-Quran tartila, dengan sebenar-benarnya tartil. Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, membaguskan suara dan mengetahui waqaf. Ini banyak terjadi. Teman-teman yang belum mengerti waqaf itu harus belajar tentang waqaf ibtida, ya, tentang waqaf ibtida. Contoh, wa ana akhtarutuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilah. Ketika wakaf di situ, maka artinya rusak. Innani anallahu la ilah, tidak ada Tuhan. Berhenti. Itu kan menyalahi akidah. Kalau berhenti la ilah, tidak ada Tuhan. Wakaf di situ itu tidak baik, bahkan bisa haram. Ya. Maka yang lebih baik,
Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Wakafnya di situ. Berarti yang dipelajari juga ketika membaca Al-Quran adalah wakaf ibtida. Wa taqaddamah, dan sudah lewat fi fadli tartil, di dalam keutamaan tartil, hadithu Abdillah, apa hadisnya Abdillah bin Mughaffal, fi tarji'in Nabi, di dalam murojaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qiraatah, pada qiraah. Nabi itu sering murojaah. Bahkan ketika di kendaraan, Nabi itu ketika membaca satu surah itu diulang-ulang. Maka memurojaah itu sunnah. Wa ka hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, wa hadits Abi Lubabah, dan hadisnya Abi Lubabah radhiyallahu anhuma. Radiyah, semoga ridha, Allahu, siapa Allah. Ridha itu tebal, Allah, bukan ada, rida. Bukan. Karena panggilan untuk perempuan awalnya ridha, dipanggil rida. Karena kalau dipanggil ridha itu kayaknya kurang pas. Jadi agar sesuai dengan seseorang yang dipanggil, rida. Itu awalnya itu bukan rida tapi ridha, bukan rida. Ya biar sesuai dengan seorang perempuan yang dipanggil, maka dipanggil rida. Radiyah, semoga ridho, Allahu, siapa Allah. Anhuma, dari Sa'ad dan Abi Lubabah. Annan nabiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdahnya, man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Man, adapun seseorang, lam yataghanna, yang tidak melagukan, yang dia tidak melagukan. Taghanna ini jazm ya, karena dimasuki lam. Jazmnya itu dengan dibuangnya huruf illat. Jadi setelah taghanna, setelah nun itu ada alifnya. Katanya jazm Ustaz, kenapa tidak dibaca lam yatagon? Ini jazmnya dengan hadfu. Jazm itu kan ada dua, ada bisukun, ada dengan bil hadfih, dengan terbuang. Fi'il mudhari yang akhirannya itu huruf illat, maka jazmnya dengan terbuangnya huruf illat. Jadi lam yataghanna inna jazm dengan terbuangnya huruf illat. Lam yataghanna ialah yang tidak melagukan siapa man bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, falaisah, maka dia bukan minna, termasuk ikut sunnahku. Jadi sunnah Nabi itu ialah melagukan Al-Qur'an, ya sesuai dengan kapasitas panjang pendek suaranya. Enggak usah dipaksa-paksakan. Yang penting tidak lurus-lurus bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Masa bacanya seperti itu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup. Apalagi yang bisa qori. Rawa, meriwayatkan, huma, pada kedua hadis, Abu Daudah, siapa Abu Daud, bi isnadaini, dengan dua sanad jadidaini yang bagus. Wa fi isnadi Sa'din, dan ialah di dalam isnad Sa'ad, ikhtilafun, adapun perbedaan, la yadurruh, yang tidak berpengaruh apa ikhtilaf. Ada perbedaan sanad tapi tidak berpengaruh pada matan hadis, substansi hadis. Qalah, berkomentar jumhurul ulama, siapa mayoritas ulama.
berkomentar tentang hadis yang di atas, makna lam yataghanna, adapun makna lam yataghanna, apa sih makna lam yataghanna? Hadisnya kan man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Barang siapa yang tidak memperbagus suaranya maka tidak mengikuti sunnahku. Maksud dari lam yataghanna itu apa? Lam yuhsin ialah seseorang tidak membaguskan, sautahu pada suaranya. Suaranya diperbagus biar yang nyimak itu tidak bosan. Belajar, latihan suaranya. Kalau pagi-pagi itu teriak-teriak, tapi teriaknya jangan seperti orang sedang dipukul, nanti datang semua musrif-musrifahnya. Kenapa? Teriaknya itu seperti teriaknya latihan. Wa hadis Al-Bara, dan hadisnya Al-Bara radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Al-Bara, sami'tu, saya mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara'ah, Nabi membaca fil isya, di dalam salat isya. Jadi Nabi pernah membaca surat ini. Bisa dipraktekkan salat isya. Bitini wa zaitun, surah At-Tin wa Zaitun. Sesekali baca ini agar langkah-langkah kita menapaki langkah Nabi. Nabi pernah membaca Wat-Tini wa Zaitun ketika salat isya, tapi tidak memakruhkan baca yang lain. Nabi memang kadang baca surat ini, kadang baca surat itu. Kalau sendirian sunnahnya baca yang surat-surat panjang. Tapi kalau menjadi imam sunnahnya tidak terlalu panjang, seperti surat Qaf, surat At-Tin. Tapi kalau kulhu terus, itu bukan karena tidak mengikuti sunnah. Kenapa? Karena takut didemo oleh para makmumnya. Terlalu panjang imam. Fama sami'tu, kalau makmumnya santrinya sendiri, ya semestinya santri itu manut sama ustadznya. Baca apa saja sudah enggak geremeng, ya. Manut, ikut. Ustadznya baca ini, ya terima. Ustadznya baca surat-surat yang agak panjang dikit, selesai sholat gibahi ustadznya. Ustadz gitu ya, enak ustadz yang itu pendek. Kalau ustadz yang itu panjang bacanya, lama sholatnya, ustadznya digibah, ya nanti gak dapat barokah. Semoga dapat barokah semua. Nanti pulang jadi anak yang soleh-soleha semua, menjadi teladan bagi para tetangganya. Kalau kalian sudah mengamalkan ilmunya menjadi teladan, semua tetangga kalian akan merasa cinta pada kalian. Ketika kalian tidak ada, merasa rindu. Beda halnya pulang kok menjadi maling, semisal. Adanya itu menjadi risau. Kok di sini ya? Anak ini kok ada di sini terus? Kapan tidak adanya? Kalau sudah tidak ada, merasa lega. Tapi kalau ahli ilmu, ahli amal, menjadi orang baik, dirindukan. Pengen menjadi santri yang dirindukan atau jadi santri yang tidak dirindukan? Dirindukan. Makanya belajar menjadi ilmuwan yang amaliyah, ahli ilmu yang juga ahli amal. Jangan cuma ahli ilmu, tidak ahli amal. Itu seamalnya dengan cuma hanya pintar ngomong saja. Kalau cuma pintar ngomong semua bisa, ya. Kamu harus jamaah, kamu harus disiplin, tapi gak pernah jamaah. Itu bahaya. Bahaya. Nabi Muhammad itu pernah menjumpai ahli kubur. Itu disiksa.
Ini keterangannya dalam kitab Ihya. Disiksa. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu disiksa? Kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Saya memerintahkan hal-hal yang baik tapi saya tidak pernah melakukannya. Wa nanha 'anil syarr, dan saya mencegah hal-hal yang buruk. Wa na'tihi, tapi saya menerjangnya. Ini bahaya. Jadi sebelum menyampaikan minimal 1 tahun sudah melakukannya, atau 1 bulan harus pernah melakukannya. Qira'ah, membaca Nabi fil isya, dalam isya, bitini wazaitun, atin dan azaitun, watini wazaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna, ya terusannya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Al-ayah sampai selesai. Nabi Muhammad salat Isya membaca surat At-Tin. Nanti di rumah atau ketika salat sunnah Isya baca itu. Fama sami'tu, kemudian saya tidak mendengar. Pas itu ini ketika kalian ya tidak mendengar memang. Fama sami'tu, kemudian saya tidak mendengar. Apa? Ya tidak mendengar. Maka saya tidak mendengar. Kalian nanya apa? Ya saya tidak mendengar. Fama sami'tu, maka saya tidak mendengar ahadan, seseorang, pada seseorang, ahsana, yang lebih bagus sautan suaranya, minhu, dari Nabi. Jadi Nabi suaranya itu bagus. Rawa, meriwayatkan, hu, pada hadis Al-Bukhari wa Muslim. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalah, berkata al-ulama. Siapa ulama? Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati ulama. Fayustahabbu, maka disunnahkan, tahsinus sauti, apa? Membaguskan suara, bil qiraati, dengan membaca, wa tartibiha, dan mentartib qiraah. Suaranya bagus tapi bacanya bolak-balik. Bacanya gimana kemarin? Wa turi sinin, wattini wazzaitun, bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak tartib, harus tartib. Sunnah tahsinus saut malam yakhruj, selama tidak keluar apa tahsin, an haddil qiraah, dari batas qiraah, bitamtid, dengan melewati batas. Semisal diundang menjadi qori di suatu acara, karena pengen dipuji, membaca Al-Quran melewati batas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang keluar apa tidak? Ada. Toknya terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toknya terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau jimnya kan mad arid lisukun, boleh 1 ayunan, boleh 2, boleh 3. Tapi toknya wajib 1 ayunan. Jadi tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini boleh. Yang tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toknya sudah melewati batas. Jadi lagunya itu dialihkan ke mad wajib atau mad jaiz. Kalau pengen melagukan, mad tabi'inya itu disesuaikan dengan madnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahir. Itu sudah lewat ya. Itu sudah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya, lamnya tidak boleh terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Tidak boleh tamtid, tidak boleh terlalu mat tabi'i. Inna, terlalu panjang atau tidak? Terlalu. Inna hadzal qur'ana itu cukup sudah, tidak boleh anayah, itu terlalu panjang. Fa in afratoh, kemudian bila dia melewati batas. Sudah jam berapa? Kemudian bila dia melewati batas, hatta zadah, sampai dia menambah, harfan pada huruf, menambah huruf, maka tidak boleh. Au akhfahu, atau dia menyamarkan huruf, membaca Al-Quran sampai samar bacaannya, tidak boleh. Fahuwah, maka adapun ifrad atau tahsin, haramun, ialah haram. Wa ammal qiraatuh, adapun qiraah, bil alhani, dengan nada-nada. Nada tidak semuanya nada boleh dipakai dalam Al-Qur'an. Nada lagu-lagu DJ dipakai dalam Al-Quran, tidak boleh. Iya. Nada dangdut tidak boleh dipakai dalam Al-Quran. Nyanyi dangdut dipakai dalam Al-Quran, tidak boleh. Nada dalam Al-Quran itu ada 7. Ada bayati, ada syika, ada nahawan, ada ros, ada syika, dan yang lain. Ya, tidak boleh memasukkan nada-nada dangdut, apalagi nada-nada yang tidak sopan. Faqad qalah, maka sungguh berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi mawadi'ah, di dalam banyak keadaan, di dalam banyak tempat. Di satu saat Imam Syafi'i berkata seperti ini, akrahuha, saya tidak suka lahan, nada. Akrahu, saya tidak suka, pada allahnah, allahan. Wa qala, dan berkata Syafi'i, fi mawadi'ah, di tempat-tempat yang lain, la akrahuha, saya tidak akrahuha, yang pertama akrahuha ya, saya tidak suka. Yang kedua la akrahuha, saya suka. La akrahuha, saya suka nada. Suka ya artinya ya. Akrahu tidak suka. Kalau ditambahlah saya tidak suka, berarti saya Contohnya begini, saya tidak membencimu, berarti saya suka. Kalau saya membencimu, berarti saya tidak. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, saya tidak suka nada. Di saat yang lain Imam Syafi'i berkata, saya tidak suka nada.
berarti saya suka nada. Kesimpulannya begini, Imam Syafi'i itu ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan nada, kadang mengatakan saya tidak suka itu. Tapi ada juga yang membaca dengan nada, Imam Syafi'i berkomentar, saya suka itu. Qala berkata, ashabuna, siapa para murid Imam Syafi'i, sahabat-sahabat kami, laisat tidak ada apa alhan, laisat tidak ada apa alhan, ala qaulaini ialah atas dua pendapat, ala qaulaini ialah atas dua pendapat, bal tetapi fihi ialah di dalam qaulnya Imam Syafi'i, tafsilun adapun perincian. In afrotoh, bila melewati batas siapa eman, fitam titih di dalam memanjangkan huruf, fajawazah kemudian dia melewati, al-haddah pada batas tajwid, fahuwa maka adapun tamtid di depannya itu, alladzi ialah nada, karihahu yang Imam Syafi'i tidak suka, wa illam yujawiz dan apabila tidak melewati batas apa nada, fahuwa maka adapun lahan nada, alladzi yang lam yakrah yang tidak memakruhkan Imam Syafi'i hu pada nada. Nada itu kesimpulannya Imam Syafi'i itu ada dua. Ada nada yang tidak disukai, yakni yang dimakruhkan. Ada nada yang disukai, yakni disunnahkan. Nada yang tidak disunnahkan ialah nada-nada Al-Quran yang melampaui batas, tidak mematuhi aturan tajwid. Yang biasanya matobi'i itu dua harokat atau satu alif, itu dibaca sampai dua alif. Itu sudah melewati itu yang dimaksud makruh dalam menadakan Al-Quran. Tapi kalau bacaan Al-Qurannya dengan nada tapi tidak melampaui batas, tajwidnya dipakai, panjang pendeknya dipakai, matobi'i ya dua harokat atau satu alif, mat wajib ya 3 harokat, 6 harokat atau 3 alif, gunnahnya dipakai sesuai tajwid dan gunnahnya, maka meskipun pakai nada itu tidak makruh. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.